5 orang ditunggu kehadirannya. Demikian mohon maklum pimpinan serta sidang dewan yang kami muliakan. Pernyataan pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Rapat Dewan serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar hadir anggota Dewan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Rabu 17 Februari 2021 yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 22 orang yang hadir dari jumlah 29 anggota Dewan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan serta hadirin yang kami muliakan, serta pendengar Radio Republik Indonesia Merauke di mana saja berada yang kami banggakan. Pada tanggal 28 Januari 2021, DPRD Kabupaten Merauke telah melaksanakan rapat paripurna tentang pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode tahun 2016-2021 dan berdasarkan tanggal pengucapan sumpah janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode 2016-2021 secara resmi telah berakhir pada hari ini tanggal 17 Februari 2021. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana dalam pasal 60 disebutkan masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Juga pada pasal 78 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf A disebutkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah karena berakhir masa jabatannya. Rapat Dewan serta hadirin yang kami muliakan, pendengar RRI yang kami kasihi, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tak ada gading yang tak retak. Kita manusia selalu saja ada kekurangan. Demikian pula dengan saudara Bupati, Wakil Bupati, selama kurun waktu 1 periode masa jabatan, tentu ada saja kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kita berharap kepada pemimpin daerah yang baru dapat terus melanjutkan yang sudah baik menjadi semakin baik agar pembangunan di Kabupaten Merauke dapat berjalan secara berkesinambungan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati atas sumbangan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk memimpin Kabupaten Merauke dalam upaya mewujudkan Merauke sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi perbatasan yang strategis dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal melalui pertanian sebagai sektor utama. Sebagai tokoh masyarakat, sumbangan pemikiran tetap kami harapkan demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Merauke. Kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati apabila dalam kemitraan selama ini ada hal-hal baik tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan. Namun sesungguhnya kami tidak sedikit pun. Terhormat Rektor Universitas Musa Mus Merauke, yang terhormat Saudara Sularso Wakil Bupati Kabupaten Merauke periode 2016-2021 beserta istri, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK
Ibu Rini Dewarusi Nebori, yang terhormat Saudara Wakil Bupati terpilih Bapak Haji Bupati KST, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli Bupati Merauke, yang terhormat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Merauke dan instansi vertikal se-Kabupaten Merauke, yang terhormat Komandan Satuan TNI Polri dan pimpinan BUMN BUMD, yang terhormat pimpinan partai politik, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, dan pendengar dari di mana saja berada. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Name Namo Entago. Selamat pagi. Dari mimbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini, perkenankan saya untuk mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama di dalam ruang sidang Dewan yang terhormat pada saat ini. Di masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, untuk melaksanakan kewajiban saya selaku Bupati Merauke untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait akhir masa jabatan Bupati Merauke tahun 2016-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berdiri kembali di mimbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di hadapan pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat untuk melaksanakan kewajiban saya dan Saudara Wakil Bupati Sularso menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Merauke tahun 2016-2021 yang menurut ketentuan tidak lagi menjadi kewajiban, namun kami merasa perlu untuk menyampaikannya. Pidato saya hari ini adalah pidato yang bersejarah karena merupakan pengantar dari laporan tentang berbagai kemajuan atau keberhasilan yang telah kita capai bersama-sama, yang merupakan hasil dari kerja keras kita semua selama 5 tahun kepemimpinan kami, yaitu saya selaku Bupati Merauke, Frederikus Dirce SE dan Saudara Sularso SE dan beserta istri dan keluarga selaku Wakil Bupati, dan kami akan mengakhiri tugas dan pengabdian kami tersebut tepatnya hari ini tanggal 17 Februari 2021. Pidato pertanggungjawaban ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban kami selaku Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh rakyat Merauke, tanah Animhaya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung 5 tahun yang lalu. Suatu kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Merauke kepada kami berdua sungguh-sungguh merupakan suatu kehormatan yang sangat besar, dan kami menyadari dalam kehormatan yang sangat besar itu tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang sangat besar pula. Dengan penuh rasa tanggung jawab, kami telah bekerja keras tanpa kenal lelah dengan sepenuh hati kami dan dengan segenap kemampuan yang ada pada kami. Kesempatan yang kami dapatkan untuk sebuah pengabdian itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga peluang ataupun kesempatan yang dianugerahkan Tuhan tersebut tidak berlalu dengan sia-sia. Kita semua telah melakukan yang terbaik. Kita semua telah melakukan kebaikan dari semua, oleh semua, dan bagi semua yang mendiami di tanah ini, tanah Animhaya yang kita cintai. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasih di mana saja berada. Pada tahun 2016, hampir 5 tahun yang lalu, saya berdiri di hadapan sidang Dewan yang terhormat ini untuk menyampaikan
rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Merauke atau bisa kita sebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021. Di dalam RPJMD tersebut terkandung visi dan misi, pembangunan berkelanjutan sebagai strategi dasar, dan 6 prinsip dasar pembangunan, di mana ke-6 prinsip dasar tersebut adalah: pertama, prinsip kesinambungan; kedua, prinsip keseimbangan; ketiga, prinsip efisiensi; keempat, prinsip efektivitas; kelima, prinsip kemandirian; dan keenam, prinsip akuntabilitas. Pada kesempatan pidato tersebut, saya mengungkapkan pula 4 agenda utama pembangunan Merauke yang akan menjadi fokus pemerintahan yang selama 2016-2021, yaitu 1. Menata kembali pemerintahan daerah dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, good and clean governance pada semua jajaran dan tingkatan. Membangun tanah Animha yang damai sejahtera melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, dengan titik berat perhatian kepada rakyat yang hidup di kampung-kampung daerah terpencil. 3. Membangun tanah Animha yang aman, damai, yang rakyatnya ikut serta memelihara menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar infrastruktur di seluruh tanah Animha, antara lain terdiri dari prasarana perhubungan, termasuk jalan lingkungan, perikanan, pariwisata, ketersediaan air bersih, irigasi, pertanian yang cukup dan memadai bagi seluruh rakyat. Secara umum, target yang ini dicapai dalam RPJMD Kabupaten Merauke tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas kehidupan seluruh rakyat tanah Animha di Kabupaten Merauke. Sidang Dewan yang saya muliakan dan pendengar radio yang saya kasihi di mana saja berada. Selama 5 tahun ini, kita telah berhasil menata kembali struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Merauke sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita telah menata tugas pokok, fungsi, dan nomenklatur masing-masing satuan kerja perangkat daerah, sehingga kita telah berada pada arah yang benar untuk mencapai suatu postur birokrasi pemerintahan Kabupaten Merauke yang efisien, berkinerja tinggi, bersih, dan berwibawa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, kita terus melakukan peningkatan kapasitas aparatur kita melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sesuai dengan posisi, profesi, dan kompetensi yang mereka miliki masing-masing, termasuk aparat di tingkat kampung yang telah mengelola anggaran sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selama 5 tahun kepemimpinan yang saya selaku Bupati Merauke mengelola total anggaran kurang lebih sebesar 10.998.328.528.000 rupiah. Sebagian besar dari dana tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan pembagian dari Provinsi Papua dan dari dana penerimaan Provinsi Papua dalam rangka otonomi khusus. Kontribusi pendapatan asli daerah menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahun. Namun terdapat total anggaran diakui masih belum signifikan, atau selama kurun waktu 2016-2021 total pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke mencapai kurang lebih 819.984.243.000. Diakui bahwa pada tahun anggaran 2020 hampir semua penerimaan daerah kita mengalami penurunan, khususnya pendapatan asli daerah sebagai implikasi dari bencana non-alam pandemi Coronavirus Disease 2019 yang juga dialami di seluruh Indonesia termasuk di seluruh dunia. Kita bersama-sama telah merumuskan dan mengimplementasikan beberapa kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang penting. Pertama, sejak tahun anggaran 2016
kita telah berhasil menyusun struktur anggaran yang primadil. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, porsi terbesar dari anggaran kita adalah belanja modal dan pelayanan publik. Atau dengan kata lain, belanja publik kita selalu lebih besar jika dibandingkan dengan porsi untuk belanja aparatur, yang ditandai dengan porsi belanja langsung selalu lebih besar daripada belanja tidak langsung. Struktur anggaran yang primadil inilah yang memungkinkan kita untuk mengimplementasi program yang kami canangkan yang namanya program Bank Satu, Bangun Semua Kampungku di 179 kampung di Kabupaten Merauke. Kedua, selama 5 tahun ini secara sungguh-sungguh telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, yaitu good government and clean government. Ketika kami memulai tugas selaku Bupati Merauke, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD kita adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini tersebut adalah merupakan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan kita. Prestasi tersebut